Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grisala Putri Anggita, mahasiswa dari STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tafsir surat Al-Furqan ayat 63 sampai 68. Berikut ada lampiran teks dan terjemahannya. Poin yang kedua, tafsir mufradat. Pada ayat 63, pada lafal wa ibadur rahman, yang artinya hamba-hambanya yang baik. Lafal ayat ini dan kalimat sesudahnya berkedudukan menjadi mubtada, yaitu sampai dengan firman-Nya ulaika yujzauna, dan seterusnya tanpa ada jumlah lain yang menyisipinya. Kemudian pada ayat 64, pada lafal waladzina yabituna lirabbihim sujada. Lafal sujada bentuk jamak dari lafal sajidun. Kemudian pada ayat 65, pada lafal waladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama, artinya yang abadi. Kemudian pada ayat 66, pada lafal innaha sa'at, artinya sejelek-jelek. Pada ayat 67, pada lafal waladzina idza anfaqu, yang artinya hartanya kepada anak-anak mereka. Kemudian pada ayat 68, pada lafal Allahu illa bilhaq wala yaznuna wa may yaf'al dzalika, artinya salah satu di antara ketiga perbuatan tadi. Kemudian poin yang ketiga, munasabah. Munasabah surat Al-Furqan ayat 63. Setelah yang lalu berbicara tentang pergantian malam dan siang, yang antara lain dijadikan Allah peluang untuk berzikir dan juga bersyukur. Kini diuraikan sifat hamba-hambanya yang memanfaatkan sebaik mungkin peluang itu. Al-Bikai berpendapat bahwasannya ayat yang menguraikan sifat hamba-hamba Allah yang taat ini berhubungan dengan awal surat yang berbicara tentang fungsi Al-Quran dan Nabi Muhammad sebagai naziron atau pemberi peringatan. Kemudian pada ayat 64, setelah menjelaskan sifat ibad ar-Rahman di siang hari dalam interaksi mereka dengan sesama manusia, kini diuraikan keadaan mereka di malam hari. Ini merupakan sifat mereka yang kedua. Di atas menyatakan dan di samping sifat mereka yang disebut sebelum ini, orang-orang yang digelari ibad ar-Rahman itu juga adalah mereka yang senantiasa ketika memasuki malam hari itu beribadah secara tulus demi Tuhan pemelihara mereka tanpa pamrih dalam keadaan sujud dan berdiri, yaitu sholat. Kemudian pada ayat 65 sampai 66, setelah ayat-ayat yang lalu menguraikan aktivitas ibad ar-Rahman pada malam dan siang hari terhadap makhluk dan kholik, ayat di atas menggambarkan sikap kejiwaan mereka. Ayat yang menguraikan sifat ketiga hamba-hamba Allah itu bagaikan menyatakan kendati akhlak mereka terhadap sesama makhluk demikian terpuji dan ibadah mereka kepada Allah demikian tulus dan baik, namun mereka terprihatin. Keprihatinan dan rasa takut mereka berdampingan dengan harapan dan optimisme mereka. Kemudian ayat 67, setelah menyebut hubungan hamba-hamba Allah itu, ayat ini mengisyaratkan bahwa hamba-hamba Allah itu memiliki harta benda sehingga mereka bernafkah, dan bahwasannya harta itu mencukupi kebutuhan mereka sehingga mereka dapat menyisihkan sedikit atau banyak dari harta tersebut. Kemudian ayat 68, setelah menyebut sifat-sifat terpuji dalam hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok ketaatan serta sikap moderasi mereka, kini diuraikan keterhindaran mereka diri dari pokok-pokok kedurhakaan. Ayat di atas menggambarkan sifat ibad ar-Rahman yang kelima, yaitu memurnikan tauhid, serta yang keenam yaitu melakukan penganiayaan yang berupa pembunuhan mencabut jiwa manusia, serta yang ketujuh tidak juga membunuh secara moral dengan melakukan perzinahan dan pelecehan seksual, tapi mereka mencukupkan diri dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui pernikahan yang sah semata-mata.
Poin yang selanjutnya adalah asbabun nuzul. Pada ayat 68, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwasannya ketika turun ayat 68 surat Al-Furqan yang berbunyi walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, berkata kaum musyrikin Mekah, kami telah membunuh orang tanpa alasan hak dan telah menyeru kepada Tuhan selain Allah, dan kami telah melakukan zina. Maka turunlah ayat ini, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah wa kana Allahu ghafurur rahima, yang artinya kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, yang menunjukkan jalan untuk bertaubat kepada Allah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan bersumber dari Poin berikutnya penjelasan bayan atau tafsir. Ayat 63, sifat-sifat hamba Allah yang Maha Pengasih dijelaskan pada ayat 63 dan ayat-ayat berikutnya. Adapun sifat-sifat tersebut, yang pertama, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan tidak dibuat-buat, tetapi berjalan secara wajar, tidak menyombongkan diri. Kemudian sifat yang kedua, apabila ada orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau tidak senonoh terhadap mereka, mereka tidak membalas dengan kata-kata yang serupa, tetapi mereka menjawab dengan ucapan yang baik dan mengandung nasihat dan harapan. Semoga mereka diberi petunjuk oleh Allah. Kemudian sifat yang ketiga dijelaskan pada ayat 64, yang mana Allah menjelaskan pula sikap dan sifat mereka ketika berhubungan dengan Tuhan pencipta alam pada malam hari. Apabila malam telah sunyi sepi, manusia lelap, dibuai oleh tidur nyenyak, mereka mengerjakan sholat tahajud dan berdiri menghadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian pada ayat 65, sifat keempat, mereka selalu mengingat hari akhirat dan hari perhitungan. Mereka yakin bahwa semua amal perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hari itu. Kemudian sifat selanjutnya pada ayat 66, ayat ini menjelaskan bagaimana seorang mukmin benar-benar takut jatuh ke dalam siksaan amat pedih dan dahsyatnya. Neraka itu merupakan seburuk-buruk tempat yang disediakan bagi hamba Allah yang ingkar dan durhaka. Selanjutnya sifat yang kelima pada ayat 67, yaitu sifat baik lainnya dari orang-orang mukmin adalah mereka dalam menafkahkan harta tidak boros dan tidak pula kikir, tetapi tetap memelihara keseimbangan antara kedua sifat yang buruk itu. Kemudian pada ayat 68, dan di samping sifat-sifat terpuji yang disandang oleh hamba-hamba Allah itu, mereka juga terhindar dari sifat-sifat tercela. Mereka adalah orang-orang yang memurnikan tauhid, yang tidak menyembah dan bermohon kepada Tuhan selain bersama Allah, baik secara terang-terangan dalam bentuk menyekutukannya, maupun dalam bentuk tersembunyi dalam bentuk pamrih dan tidak tulus kepadanya. Poin yang terakhir, kesimpulan. Ayat-ayat ini menjelaskan sifat-sifat dan juga cara hidup yang hendaknya dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang mukmin, yang akan memperoleh derajat dan martabat tinggi di sisi Allah. Mereka itu disifatkan oleh Allah bahwa mereka berjalan di atas bumi dengan rendah hati, jauh dari sikap yang menandakan kesombongan atau memandang rendah terhadap sesamanya. Dan jika dalam perjalanan mereka diganggu oleh orang-orang yang jahil dengan kata-kata atau perbuatan yang tidak berkenan di hati mereka, mereka tidak membalas tindakan itu, tetapi bahkan akan membalasnya dengan kata-kata atau perbuatan yang tidak berkenan di dalam hati mereka. Kemudian di waktu malam, hamba-hamba Allah tidak menghabiskan waktunya dengan hanya tidur, tetapi mereka menyela-nyelanya dengan beribadah kepada Allah.
Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan mengenai tafsir surat Al-Furqan ayat 63-68. Saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.